Selamat bertemu. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di mata kuliah elemen mesin ini. Video pembelajaran ini saya buat hanya untuk supaya kita bisa melangsungkan proses belajar mengajar dengan lebih baik. Tentunya tetap lewat media karena situasi COVID yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu langsung. Pembelajaran video ini saya buat hanya terbatas untuk kalangan kita sendiri di dalam mata kuliah ini, mata kuliah elemen mesin. Mari kita sama-sama mengikuti pembelajaran ini. Ke depan ini saya akan menerangkan tentang materi yang saya telah kirimkan kepada kalian di e-learning. Kalian mungkin tentunya sudah baca, saya akan menjelaskannya sedikit. Ada beberapa penjelasan yang tidak ada pada tulisan yang saya telah kirim ke kalian, tapi ada pada PowerPoint ini. Mari kita sama-sama mempelajarinya. Nah, di dalam mata kuliah ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana kita mendesain. Kata lainnya adalah merancang. Nah, di dalam teknik mesin, klasifikasi dalam bidang teknik mesin untuk mendesain itu ada beberapa klasifikasinya. Mari kita lihat. Pertama adalah adaptatif desain. Nah, apa yang dimaksud dengan adaptatif desain di sini? Kita lihat bahwa adaptatif desain itu perancangan yang hanya membuat satu rancangan untuk beberapa komponen atau item rancangan pada satu peralatan yang telah ada. Jadi sudah ada satu peralatan, terus kita merancang untuk beberapa komponen-komponennya di situ. Nah, dengan termasuk di sini adalah memodifikasi. Jadi sudah ada barangnya, kita memodifikasi itu termasuk juga dengan perancangan atau desain, tapi namanya adaptatif. Adaptatif, jadi kita mengadaptasi satu desain ke dalam desain yang lain. Jadi kuncinya adalah peralatannya telah ada di sini. Nah, mari kita lihat klasifikasi perancangan yang lain lagi. Itu dikenal dengan development design. Desain untuk pengembangan. Development design. Apa itu development design? Mari kita lihat. Satu rancangan baru. Jadi rancangan baru tapi tetap masih didasari pada satu rancangan yang telah ada sebelumnya. Nah, rancangan yang baru ini dikembangkan dengan ide yang baru, metode fabrikasi yang baru, atau juga dengan menggunakan jenis material yang baru untuk menghasilkan satu rancangan peralatan yang lebih baik dan lebih inovatif dari rancangan atau peralatan sebelumnya. Jadi, maksudnya dasar rancangannya masih pada barang yang telah ada. Kemudian, diinovasi baru dengan cara fabrikasi yang baru, dengan metode yang baru, tentunya juga mungkin dengan tujuan yang lain daripada barang yang telah ada tadi, tetapi masih ada hubungan yang kuat. Itu yang namanya dengan development design. Kita lihat klasifikasi lain dari itu. Yang lagi adalah yang disebut dengan new design atau desain yang baru. Desain yang benar-benar baru. Mari kita lihat di situ. Nah, satu rancangan yang dihasilkan untuk satu peralatan yang memang yang memang belum ada sebelumnya. Artinya yang benar-benar baru seperti di situ. Jadi ini di dalam teknik mesin ini ada 3 klasifikasi desainnya. Berdasarkan ini ada 3, adaptatif, development, dan new design. Pada umumnya kita akan melakukan yang adaptatif. Itu sering kita temukan. Kedua adalah development. Yang paling susah adalah satu yang new design. Mari kita lihat seperti ini. Ini ada motor CB, Honda CB. Kemudian orang melakukan sehingga terjadi perubahan produknya seperti ini. Seandainya dari sini dia ke sini melalui satu perencanaan. Nah, itu perencanaan klasifikasinya kemana? Kita lihat. Apakah ini termasuk development design? Saya kira tidak. Karena barangnya masih sangat kuat berdasar pada barang yang lama. Tidak ada perubahan terlalu besar, sistemnya sama, mesinnya masih sama, dan seterusnya.
Apakah ini new design? Tidak. Ini kan motor CB Honda aslinya ini. Perubahannya di sini, tapi masih yang lama. Jadi bukan juga. Yang ini termasuk adaptatif, karena ini sebenarnya adalah modifikasi. Satu desain modifikasi. Jadi dia termasuk pada adaptatif desain. Mari kita lihat, ini ada motor. Ini biasanya family motor, jadi motor untuk pemakaian hari-hari. Kemudian muncullah satu produk baru, ini motor sport. Walaupun sama-sama masih menggunakan motor bakar. Ini motor bakar, di sini juga motor bakar. Tapi ini desain ini memang dikembangkan dari motor bakarnya, sistem setirnya sama, tapi kemudian dikembangkan sini dengan tujuan yang berbeda. Apakah mesinnya sama? Mesinnya terjadi perkembangan yang luar biasa dengan desain-desain yang lain. Suspensinya sudah berubah dan seterusnya. Nah, apakah perancangan ini merupakan satu adaptatif desain dari yang ini atau tidak? Saya kira dia bukan adaptatif desain. Dia juga bukan desain, bukan desain baru, karena ini masih dasarnya adalah sepeda motor juga yang sudah dikenal waktu zaman ini. Ini adalah development design. Jadi satu desain pengembangan ke depan untuk menghasilkan sepeda motor dengan tujuan yang berbeda. Di sini tujuan pergerakan hari-hari, ini lebih cenderung pada sport. Mari kita lihat contoh berikut. Ini kita mundur kembali. Ini sepeda. Tadi sepeda motor, ini sepeda. Kemudian ada didesain lagi sepeda seperti ini. Nah, apakah ini termasuk adaptatif design atau development design atau new design? Seperti itu. Kalau adaptatif, misalnya modifikasi, apa yang dia modifikasi? Ini ada satu penerapan sistem baru di sistem geraknya di sini. Walaupun tenaga penggeraknya masih sama, yaitu manusia. Sistem rangkanya berubah. Bahan materialnya berubah. Tapi dia juga tetap sebuah sepeda. Dua roda. Jadi, apakah adaptatif? Saya kira bukan. Dia bukan modifikasi. Juga desain baru? Bukan. Dia adalah development design. Satu desain pengembangan sehingga menghasilkan sepeda yang seperti ini. Mari kita lihat contoh berikut. Nah, dulu orang mengenal pesawat terbang, kemudian orang mengenal helikopter. Kalau dari referensi, helikopter itu dipatenkan pertama oleh Igor Sikorsky pada tahun 35. Nah, itu masih uji coba, yang terbang pertamanya tahun 1940. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, pada saat itu orang belum mengenal helikopter, orang baru mengenal pesawat. Sehingga pada tahun itu desain helikopter ini merupakan yang mana? Adaptatif? Bukan, karena sebelumnya helikopter belum muncul. Dia development dari pesawat? Bukan, karena sistem pesawat dan helikopter berbeda, walaupun mungkin di mesinnya sama, tapi penggeraknya berbeda. Pesawat ada namanya wing fix, sayap yang tetap, di helikopter tidak ada, sehingga dia bukan pengembangan dari pesawat. Dia adalah satu new design. Nah, ini untuk memberi contoh kita adaptative design, development design, maupun new design. Nah, mari kita lihat contoh yang berikut lagi. Nah, ini ada sebuah namanya raket nyamuk. Mungkin saya kira kita semua sudah kenal itu sebagai raket nyamuk. Nah, apakah pertama kali orang mendesain dan kemudian memproduksi raket nyamuk, pertama kali dia mendesain itu merupakan new design, atau ini development design, atau adaptative design? Menurut kalian ini apa? Kalau kita bilang adaptatif, dia adaptatif dari desain yang mana? Development, saya kira bukan development.
ini adalah new design. Kenapa? Kalau dia development, memangnya ini adalah pengembangan dari raket tenis? Tidak juga. Apakah ini pengembangan dari raket badminton? Tidak juga. Apakah ini pengembangan dari obat nyamuk semprot? Tidak juga. Sehingga ini adalah satu new design. Ide yang cemerlang, mendesain menghasilkan satu peralatan yang new design. Jadi banyak juga new design pada peralatan-peralatan yang sederhana yang butuh kreativitas dan ide-ide yang menarik. Nah, seandainya raket nyamuk ini pada saat keluar belum ada lampunya. Kemudian produksi berikut didesain, oh ini ada lampunya di sini. Nah, seperti itu. Kira-kira itu apa? Itu new design? Saya kira bukan. Development? Tidak juga, dia hanya menambah sedikit di situ. Itu lebih cenderung pada adaptative design. Kalau seandainya ini menggunakan tenaga baterai yang bisa dicas, kemudian satu orang kembangkan bahwa raket nyamuk dengan energi sinar matahari. Nah, kalau itu terjadi, itu dia merubah cukup banyak sebagai satu pengembangan, sehingga itu akan jadi satu development design. Saya kira itu contoh-contoh yang diberikan. Nah, mari kita lihat lagi materi selanjutnya. Nah, desain juga diklasifikasikan menurut metode yang digunakan. Mari kita lihat metode yang digunakan. Ada namanya rational design. Desain yang rasional. Itu apa? Satu rancangan yang hanya didasari pada perhitungan-perhitungan matematis sesuai teori. Jadi begini, misalnya kita merancang poros. Satu poros. Sekarang kita punya alternatif pilihan bahannya aluminium dan baja. Nah, sekarang poros itu menerima beban berapa Newton. Nah, setelah kita dapat itu, kita hitung dengan rumus tegangan. Kita akan mendapatkan, oh kalau aluminium jenis ini porosnya sanggup menahan beban jika diameternya misalnya 10 cm. Kalau kita pakai baja tipe ini, kita hitung, oh dia hanya dapat misalnya 3 cm untuk diameternya. Jadi rancangannya berdasarkan perhitungan teoritis yang matematis, itu namanya rasional design. Nah, justru kita sering kurang di sini, begitu. Nah, ada lagi namanya empirical design. Empirical design ini dia berdasarkan pada hitungan-hitungan juga, tapi hitungan-hitungan yang dia dapat dari satu persamaan empirik. Persamaan empirik ini persamaan yang secara teoritik tidak tahu dia datang dari mana begitu atau kemana. Agak sulit diturunkan dari persamaan lain untuk mendapatkan persamaan dia. Itu namanya persamaan empirik. Satu persamaan yang didapat dari pengalaman dan memang jadinya memang begitu. Contoh, saya beri contoh, misalnya satu orang mau buat adaptatif desain daripada satu mobil. Tadinya mobil itu dipakai untuk transportasi dalam kota. Kemudian dia mau sedikit membuat adaptatif desain pada mobil untuk anggap saja poros roda dan velgnya, begitu. Wah, kalau hitung-hitungan secara teori dia sulit dapat bahwa kira-kira berapa diameternya, velgnya diganti ukuran berapa, ukuran bannya diganti berapa. Kemudian dia baca referensi atau tanya orang berpengalaman, oh mereka bilang kalau mobil dalam kota mau dipakai off-road, maka itu diameter porosnya harus diganti material A dengan diameternya 2 kali. Kalau velgnya harus diganti ukuran yang lebih besar dengan lebih besarnya itu 1,5 kali. Nah, memang kenyataannya itu aman, tapi itu hanya berdasarkan persamaan empirik. Kemudian dihitung mobilnya porosnya asli berapa diameter dikali 2. Oh, berarti saya harus pakai yang sekian. Nah, itu desain berdasarkan persamaan yang empirik. Ada juga yang namanya industrial design.
Rancangan yang didasari pada aspek produksi oleh pabrik. Bagaimana cara pabrik membuatnya, mesin perkakas tersedia pada industri dan sebagainya. Jadi, kalau kita mendesain tapi melupakan aspek industri, kemungkinan barang itu tidak ada di pasaran atau sulit. Kita dapat poros dengan ketebalan dengan diameter 5,075 mm. Nah, bagaimana itu barang tersedia? Sehingga lebih banyak kita pada industrial design dia dasari pada aspek produksinya di pabrik. Kemampuan mesin perkakas membuat komponen-komponen itu seperti apa? Seperti itu. Kita lihat yang lain lagi yang namanya optimum design. Nah, optimum design ini dia menggabungkan yang rasional dan yang empirik. Jadi seperti itu, disari pada pertimbangan fungsi yang spesifik, jadi sudah sangat spesifik, meminimalisasi efek yang tidak diinginkan, melibatkan teoritik yang baik, pesan-pesan empirik yang telah teruji. Dan bahkan dia gabung dengan industrial design. Jadi ini mengandung aspek yang semakin rumit. Dan yang optimum ini yang sebenarnya bagus tapi merepotkan. Jadi ketiga-tiga metode tadi dia gabungkan, rasional, empirik, dan industrial. Ada lagi namanya sistem desain, perencanaan yang melibatkan berbagai sistem mekanikal yang kompleks. Nah, ini lebih sulit lagi. Jadi, misalnya desain pesawat terbang lah. Nah, itu sistem yang di dalam bukan melulu sistem satu sistem. Ada sistem mekanikal, ada sistem kontrol yang mengontrol mekanikal, sistem elektrikal, ada berhubungan dengan aerodinamis, dan segala macam. Jadi, satu sistem desain perencanaan yang sangat kompleks untuk menghasilkan hasil desain yang kompleks juga. Kita lihat metode elemen desain. Nah, ini yang mungkin kita akan lebih banyak di mata kuliah ini. Jadi, di sini hanya dirancang satu atau beberapa elemen atau komponen saja dari satu sistem peralatan yang kompleks. Jadi, kita konsentrasi pada elemen-elemennya saja. Ada lagi namanya computer aided design. Jadi, desainnya itu simulasinya, perhitungannya, segala sesuatunya kita pakai program komputer. Seperti itu. Nah, dari semua metode ini pada umumnya orang menggabung-gabungkan metode. Jadi bisa juga dia gunakan rational design juga dengan computer aided design. Jadi tidak melulu harus berdiri sendiri. Dia bisa menggabungkan beberapa metode dalam dia melakukan desain. Nah, mari kita lihat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan umum dalam mendesain. Pertama, tipe pembebanan dan tegangan. Jadi, ini memang faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi, misalnya, kita kembali contoh misalnya poros. Di situ ada pembebanannya seperti apa. Pembebanan tarik, pembebanan tekan, atau pembebanan torsi, atau gabungan pembebanan itu. Menghasilkan tegangan. Nah, dari tegangan, kita bandingkan kekuatan material, kita akan dapat dimensi daripada komponen itu yang mampu menangani tegangan itu. Nah, ini memang satu faktor yang harus banyak dipertimbangkan di dalam mendesain. Gerak dan kebebasan gerak termasuk analisis kinematik. Jadi, kalau kita mendesain beberapa komponen di dalam satu sistem mekanik yang bergerak, ya, kita harus melihat kebebasan geraknya. Jangan sampai yang ini bergerak membentur yang gerakan yang lain. Terus kecepatan geraknya seperti apa, percepatan geraknya seperti apa. Itu ada di analisa kinematika. Material yang dipilih. Material yang dipilih ini sangat berpengaruh di dalam mendesain. Kalau material kita pilih yang kurang kuat, kita harus buat dia lebih besar untuk menahan beban yang sama. Seperti kalau kita beli material kuat, mungkin kita harus melihat pada misalnya beratnya. Mungkin, oh dia kecil, berarti beratnya berkurang. Tapi berat jenis material yang kuat biasanya tinggi juga. Belum faktor-faktor lain seperti korosi.
kemampuan menghantar listrik, dan sebagainya. Harga itu juga harus diperhatikan. Sehingga dalam pemilihan material harus menjadi hal yang penting di dalam mendesain. Bentuk dan ukuran komponen berhubungan dengan mampu tidak menahan tegangan, mampu tidak dia bergerak dengan baik, mampu tidak dia menjalankan fungsinya, termasuk keindahannya, ergonomisnya, ekonomisnya. Jadi ini juga sangat berpengaruh. Faktor gesekan dan pelumasan. Jadi jangan sampai kita buat mendesain satu peralatan, terus ada yang bergerak tapi komponen itu berada di dalam sekali peralatan dan tidak ada sistem pelumas. Nah, itu juga menyebabkan peralatan itu akan kurang berfungsi dengan baik. Jadi kita harus melihat mana yang bergesekan, mana yang tidak, pelumasannya bagaimana, gesekannya besar atau tidak. Dari gesekan juga kita bisa memilih material dengan koefisien gesek yang misalnya kecil dan sebagainya. Jadi pertimbangan dalam mendesain itu rumit. Mari kita lihat berikut, kemudahan dan ekonomis. Jadi jangan sampai kita mendesain barang itu susah didapat, kita pakai titanium misalnya. Waduh, titanium carinya di mana? Sedangkan saya desain untuk pedalaman Alor misalnya, atau di pedalaman Jawa sekalipun sangat sulit mencari titanium, termasuk ekonomis. Jadi murah tidak, barangnya berat tidak. Kalau berat kita kasih pindah setengah mati dan butuh biaya dan semua. Itu berhubungan kemudahan dan ekonomis. Penggunaan komponen-komponen standar. Penggunaan komponen standar pada umumnya sangat membantu penggunaan yang kemudahan dan ekonomisnya. Jadi kalau kita bisa mendesain dengan menggunakan misalnya skrup atau mur atau baut yang standar, lebih baik daripada kita membuat mur atau baut yang aneh-aneh, misalnya ukurannya seperti yang tadi saya bilang 5,034 mm. Nah, itu sulit. Lebih baik kita 5,034 mm kita pakai yang misalnya 6 mm. Begitu. Jadi penggunaan komponen standar termasuk di bearing, puli, gear, dan sebagainya. Keamanan dalam pengoperasian itu harus diperhatikan. Jangan sampai pada komponen yang berputar yang cepat dan tajam kita tidak membuat perlindungan. Pada kabel listrik yang bertegangan tinggi kita tidak lindungi dan sebagainya. Jadi dalam desain juga harus memperhatikan keamanan dalam pengoperasian. Fasilitas bengkel produksi, ya itu artinya apa yang kita desain mampu dikerjakan oleh bengkel yang tersedia. Jangan sampai kita mendesain barang yang bengkel pun tidak bisa, misalnya bentuknya sangat rumit dan orang mau memproduksinya bagaimana, itu jadi sulit. Jumlah layout dan mesin produksi. Jadi diproduksi menggunakan jumlah mesin yang berapa rangkaian mesin yang menggunakan. Semakin banyak jumlah mesin produksi yang memproduksi komponen itu, semakin banyak layout mesin-mesin produksi yang digunakan, biasanya menimbulkan waktu yang lama dan harga produksi yang tinggi. Dan beberapa faktor penting yang disampaikan, kita lihat di dalam tabel ini. Nah tadi kita sudah bahas beberapa harus pertimbangkan di tabel ini, juga beberapa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Misalnya fungsi. Jadi kita membuat satu desain untuk berfungsi seperti apa. Jadi di situ ada misalnya input. Nah, barang yang kita buat terus menghasilkan apa? Untuk apa? Nah, itu harus diperhatikan. Kekuatan dan tegangan kita sudah bahas, termasuk distorsi dan kekakuan berhubungan dengan material, utamanya dengan material dan pembebanan yang ada. Kehausan juga karena berhubungan dengan gesekan. Korosi juga harus diperhatikan. Kalau kita mendesain satu barang untuk penggunaan misalnya di daerah pantai, nah itu kemungkinan terjadi korosi. Bagaimana kita memilih bahan untuk menghindari terjadinya korosi seperti itu. Tapi itu bahan yang kita pilih juga harus menjamin kekuatan daripada material. Ya misalnya kita mendesain satu peralatan terus di daerah korosi kita memilih jangan pakai besi, jangan pakai baja karena akan korosi. Terus kita pilih pakai kayu, ya itu juga agak sulit karena kekuatan kayu dan
besi atau baja berbeda. Mungkin kalau tadinya pakai baja, kita berubah ke baja stainless steel, atau tetap baja tapi membuat pelindung yang bagus. Itu faktor keamanan. Sudah keandalan ini, seberapa lama satu peralatan digunakan tanpa menunjukkan gejala-gejala kerusakan. Biasa ini pendekatan statistik. Manufacturability yang tadi saya jelaskan, mampu dibuat tidak. Begitu juga dengan lain faktor biaya, gesekan sudah, kegunaan berat harus dipertimbangkan. Kalau satu barang berpindah-pindah untuk digunakan berpindah-pindah, terus kita mendesain yang terlalu berat, maka akan sulit. Dia menimbulkan kebisingan atau tidak. Kalau satu peralatan kita desain misalnya untuk rumah sakit, ya kebisingannya harus dibuat rendah, atau peralatan itu dekat pemukiman. Bentuknya itu juga harus disesuaikan, termasuk keindahan bentuk dan seterusnya. Ada sifat thermal, ukuran. Ini berhubungan dengan ekonomi. Nah, desain juga pemeliharaan itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita mendesain barang yang kita mau bongkar untuk menggantikan komponen saja sulit. Begitu. Jadi ini harus diperhatikan dan lain-lain. Nah, ini adalah tahapan dalam proses desain. Tahapan dalam proses desain ini dari berbagai sumber akan berbeda-beda, tapi intinya akan mirip atau sama seperti itu. Hampir setiap metode akan setiap referensi mungkin akan menampilkan berbeda-beda. Nah, ini ada tahapan namanya need and aim. Gitu. Pada tahap ini, identifikasi persoalan dan kebutuhan untuk memecahkan persoalan. Jadi, pada perencanaan sekarang kita mau buat, contohnya mau buat alat apa? Alat penggiling dan sangrai kopi, gitu. Misalnya, begitu. Berarti ada kebutuhan untuk orang menggiling dan mengsangrai biji kopi. Nah, sekarang kita harus koleksi data banyak tentang itu. Misalnya, berapa kapasitas yang mereka inginkan. Kekerasan biji kopi seperti apa. Berapa lama prosesnya. Terus ini dilakukan di mana. Misalnya di pedesaan. Di pedesaan itu sumber energinya apa? Apakah listrik tersedia? Apakah solar tersedia? Sehingga kita bisa menentukan mesin penggeraknya apa. Nah, alat ini akan berpindah-pindah atau tidak. Jadi itu kita menghubungkan semua itu. Nah, setelah itu kita dapat beberapa skema-skema. Oh, kalau kita pakai motor listrik, maka desainnya begini, kapasitasnya hanya begini, materialnya ini, kekuatannya begini. Nah, kalau kita pakai mesin diesel, kapasitasnya jadi besar, barangnya jadi berat, material yang dipilih seperti ini desainnya. Jadi itu ada beberapa skema. Kemudian kita melihat itu pada sintesis dan mekanismenya, seperti itu. Kita mulai lihat cara kerjanya, sistem yang diterapkan pada setiap skema itu. Terus kita masuk analisis dan analysis of force. Jadi kita mulai menghitung. Misalnya tadi, batangnya itu diameternya berapa, porosnya diameter berapa, bahannya dari apa. Itu kita harus hitung kuat dari pembebanan yang ada terhadap kekuatan material. Sesudah itu, ada acuan, kita bisa pilih material ini, bisa pilih material ini. Itu semua berhubungan dengan kekuatan, berhubungan dengan volume, berat, harga, kemudian kita pilih materialnya. Seperti itu. Terus kita design of element. Kita mulai mendesainnya, menggambarnya, menentukannya, ukurannya seperti apa untuk memastikannya. Nah, setelah itu kita mulai membuat modifikasi. Kadang-kadang kita setelah membuat ini, oh ternyata tidak pas, kita harus merubahnya lagi, memodifikasinya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita membuat dalam gambar detail untuk diproduksi. Nah, saya kira itu alurnya seperti itu. Nah, juga di dalam referensi yang lain muncul juga tahapannya seperti ini. Intinya sebenarnya sama, identifikasi of need yang tadi saya jelaskan. Jadi
apa yang diperlukan untuk apa, gitu. Nah, tentunya kita mendefinisikan persoalan-persoalan yang ada. Persoalannya misalnya begini, kalau di desa tidak ada tenaga listrik, kalau saya pakai desainnya itu motor diesel, dia akan jadi berat. Strukturnya semua berubah, kapasitasnya naik. Kalau kita paksa motor listrik, tapi listrik yang tersedianya dayanya rendah di desa, akan menyebabkan kapasitas mesinnya rendah. Sedangkan diperlukan oleh petani kapasitas yang lebih tinggi. Itu kita harus mendefinisikan di definisi produk. Terus kita buat sintesis untuk mendapat skema mana yang terbaik, yang cocok, seperti itu. Nah, sesudah itu kita analisis dan optimation ya, itu yang analisis yang kita kasih masuk hitung-hitungan, penentuan material semua di situ. Kita membuat evaluasi, presentasi, gambar detailnya untuk produksi. Yang membedakan ini dengan sebelum ada namanya jalur ini, iterasi namanya. Artinya, setelah kita identifikasi kebutuhan, kita turun ke mendefinisikan problem-problemnya seperti itu, kita turun ke sintesis. Ternyata di sintesis ada persoalan lagi. Kita bisa kembali lagi melihat di identifikasi persoalannya. Begitu juga kita sampai tahap analisis, ternyata kita dapatkan setelah hitung-hitung tidak bisa, peralatan ini akan jadi sangat berat. Sebenarnya mereka tidak inginkan itu. Kita bisa kembali ke sintesis. Gitu. Nah, setelah kembali ke sintesis, bisa kita kembali lagi ke identifikasi persoalan. Jadi perbedaan ini dengan yang sebelumnya adalah jalur iterasi ini. Nah, kita melihat pada standarisasi. Nah, standarisasi di sini sangat memudahkan kita nanti di dalam produksi. Jadi kita melihat spesifikasi untuk komponen, materialnya, bahan, kita sesuaikan dengan standar yang sudah ada untuk mencapai keseragaman, efisiensi, dan kualitas yang baik. Karena standar yang ditentukan itu sudah ditinjau faktor kualitasnya untuk menimbulkan variasi yang dapat timbul. Kalau terlalu banyak variasi, peralatan semakin hasil desain kita semakin sulit dibuat dan juga akan memakan waktu lama pembuatannya, memakan banyak biaya. Jadi kalau ada yang kita bisa sesuaikan dengan standar-standar yang sudah ada, kita sesuaikan dengan standar, termasuk pengkodeannya, sehingga gampang waktu diproduksi, sehingga di industri dengan melihat pengkodean mereka tahu ini untuk buat apa dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk tingkatkan efisiensi dan standar kualitas. Contohnya begini, kalau kita pakai kembali bearing, orang Kupang bilang laher, daripada kita buat laher yang aneh-aneh, setelah kita dapat ukurannya, setelah hasil hitungan kita sesuaikan dengan standar laher, standar bearing, sehingga ada tersedia di pasar. Kalau standar bearingnya ada, rumah bearingnya juga pasti ada, karena standarnya masuk, cara pemasangannya masuk. Nah, itu maksudnya di standarisasi. Nah, ada beberapa organisasi yang sudah membuat standar seperti ini. Kalau ini Aluminium Association untuk aluminium, American Bearing Manufacturer Association untuk bearing. Dan ini semua ada standar-standar internasional. American Iron and Steel Institute ini standar besi dan baja. American National Standard Institute ini juga material banyak berstandar ANSI. Ini juga mengeluarkan material. Ini juga material dan standar-standar pengujian. Ini di standar pengelasan. Jadi ini semua standar-standar sudah disusun oleh banyak asosiasi. Nah, kalau kita bisa dapat standar-standar ini, punya buku lengkap, standarisasi luar biasa. Karena cari ini biasanya sulit. Kadang-kadang saya cari, saya dapat 1-2 seperti itu. Karena mereka sering publikasi tapi harus berbayar, dan bayarnya mahal. Kita lihat berikut. Nah, di dalam mendesain juga ada banyak faktor-faktor yang disebut dengan ketidakpastian dalam mendesain. Seperti komposisi dari material dan variasi sifat material. Jadi walaupun standar sudah mengeluarkan, oh ini material misalnya AA6061, aluminium paduan 6061, sifat materialnya seperti ini. Ya, itu di atas kertas. Tapi keluaran yang asli belum tentu sifat materialnya sama.
seperti itu. Jadi bisa tertulis beda, tapi sebenarnya dia bervariasi sedikit dari situ. Itu juga jadi persoalan. Begitu juga perubahan sifat material akibat perubahan lingkungan. Jadi satu sifat material belum tentu akan sama selamanya. Kalau dia dalam lingkungan yang panas, yang korosif, itu cenderung sedikit menggeser sifat-sifat material. Pengaruh berbagai pekerjaan material yang merubah sifat. Jadi misalnya kekuatan satu baja, tapi kita sudah membengkokkan dia. Kita ada sedikit bor untuk kasih masuk, misalnya buat ulir untuk baut. Kita ada pengelasan di dia, maka sifatnya, kekuatannya juga berubah. Pengaruh perakitan terhadap perubahan konsentrasi dan ini besar tegangan. Ini salah tulis besar tegangan. Jadi setelah kita hitung, wah kita dapat tegangannya sekian titik konsentrasi tegangannya di mana. Tapi setelah dirakit menjadi satu barang yang kompleks, bisa saja terjadi pergeseran. Belum kita hitung di waktu saat dia disimpan mendatar. Pada kenyataannya, peralatan itu bisa disimpan miring, dan itu terjadi beberapa perubahan konsentrasi tegangan, dan juga mungkin menyebabkan besar tegangan berubah. Efek korosi dan kehausan, ini salah tulis kehausan terhadap perubahan sifat material. Jadi tadi sudah dibahas bahwa korosi kehausan menyebabkan sifat material berubah, umumnya kekuatannya menurun, dan lain-lain. Saya kira dan lain-lain bisa dipikirkan, dan sudah tadi agak cukup banyak yang diuraikan. Nah, di sini faktor keamanan. Tadi ada faktor-faktor yang sulit diprediksi di dalam satu desain yang tadi telah kita bahas seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi itu, dalam perencanaan kita buat yang namanya faktor keamanan. Nah, standar faktor keamanan ini ada banyak. Saya tampilkan ini salah satu saja yang ringkas seperti itu. Jadi misalnya konsentrasi tegangannya berubah, sifat materialnya berkurang, kekuatan materialnya berkurang akibat faktor lingkungan dan sebagainya. Nah, dalam perencanaan kita mengantisipasi itu dengan memberi namanya faktor keamanan. Kita lihat di sini, 1,25 sampai 1,5. Kondisi terkontrol dan tegangan yang bekerja dapat ditentukan yang pasti. Jadi ini kalau keadaan yang kita bisa menghitung dengan pasti dan pada kenyataannya terkontrol. Nah, sifat bahan yang sudah diketahui, kondisi lingkungan diketahui, beban dan tegangannya tetap dan dapat ditentukan dengan mudah. Dia cenderung memakai angka keamanan 1,5 sampai 2. Dan seterusnya. Bisa dibaca. Nah, sekarang kita lihat di sini. Misalnya, sifat bahan yang sudah diketahui, tapi kondisi bebannya, tegangannya, dan lingkungannya tidak pasti. Angka keamanannya akan dipakai yang lebih besar. Di sini. Beban statis, dia hanya sekian. Tapi begitu beban dinamis, dia akan lebih tinggi. Apa beda beban statis dan ini? Beban statis beban yang diam. Misalnya apa ya? Satu barang yang kena beban dalam waktu lama, tapi begitu saja. Beda dengan satu beban yang berubah-ubah terus-menerus. Itu namanya beban dinamis. Ada beban kejut. Beban kejut misalnya sepeda motor kita waktu kita parkir, itu dia kena beban tapi beban statis. Begitu kita jalan, dia dapat beban dinamis. Tapi tiba-tiba kita masuk ke dalam lubang yang dalam, dia dapat beban kejut. Nah, kalau kita mendesain sepeda motor, kita harus memperhitungkan komponen mana yang kena beban kejut. Seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan angka keamanan yang lebih besar. Nah, ini salah satu contoh saja, dan ada banyak standarnya dari angka keamanan. Dan pada penggunaannya nanti kita lihat berikut. Saya kasih contoh saja. Misalnya ada satu barang mendapat beban statis. Anggap saja poros. Poros mendapat beban statis. Menggunakan material misalnya baja karbon menengah. Baja karbon menengah. Kita hitung, kita dapat bebannya terhadap kekuatan material. Misalnya bebannya 5 ton, kekuatan materialnya standar baja karbon menengah, kita dapat bahwa poros itu harus diameternya sebesar 10 mm. Nah, kita menggunakan angka keamanan misalnya 2.
Maka poros yang tadinya 10 mm kita harus buat 20 mm. Kita harus kali 2, seperti itu. Di sisi lain kita bisa namanya merubah pada beban, seperti itu. Jadi beban yang diperkenankan pada poros ini misalnya 5 ton. Setelah kita hitung, kita dapat. Tapi kita mau pakai angka keamanan 2, maka kita harus andaikan bahwa beban itu 10 ton. Gitu. Nah, misalnya begitu. Sehingga kita dapat diameter yang lebih besar. Tetapi penggunaannya kita batasi hanya di sekian ton. Jadi kalau 5 ton kita desain di 10 ton, tapi kita bilang maksimumnya hanya 5 ton. Nah, itu sedikit penggunaan dari angka keamanan yang seterusnya nanti kita akan lihat. Nah, di sini ada beberapa buku yang kalian bisa baca. Di dalamnya ada uraian yang lengkap. Juga ini, dan seperti ini. Saya kira materi kita kali ini sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan. Pada e-learning saya ada kirim materi yang berhubungan dengan material. Nah, material teknik dan kekuatan material. Kalian baca itu di e-learning. Nanti pertemuan berikut saya akan coba menjelaskan. Itu baru part 1 bagian pertamanya. Dia akan lanjut pada bab yang sama pada part-part yang berikut. Saya kira demikian. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.